Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan pelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar tentang pola bilangan, yaitu mencari angka satuan pada bilangan berpangkat dan mencari angka berikutnya pada bilangan berulang. Langsung aja, yuk kita lihat ke contoh soalnya. Nah, di sini ada contoh soal, yaitu adalah jika angka pada bilangan, bisa kita lihat ya, yaitu 3126, 3126, 3126, 31 dan seterusnya. Nah, diteruskan dengan pola yang sama, tentukan A. Angka ke-10, B. Angka ke-15, C. Angka ke-100, dan D. Angka ke-250. Yuk, kita lihat penyelesaiannya ya. Bisa kita amati di sini, bilangan ke-1 atau pertama itu adalah 3, bilangan kedua adalah 1, bilangan ketiga adalah 2, bilangan keempat adalah 6, bilangan kelima adalah 3, nanti bilangan keenam adalah 1, dan seterusnya ya. Bisa kita amati bahwa di sini bilangannya ternyata berulang setelah 4 angka. Oke, maka kalau ini kita lanjutkan, 31 berarti selanjutnya adalah 2, 6, 31, 26, dan seterusnya. Karena di sini berulang setelah 4 angka, maka kita bagi setiap bilangan ke-nya dengan 4. Ingat, kenapa dibagi 4? Karena berulang 4 kali. Nah, 4 angka ini. 1 dibagi 4 berarti sisanya 1. Karena nggak bisa dibagi ya. 2 dibagi 4 sama, tidak bisa dibagi berarti sisanya adalah 2. 3 dibagi 4 tidak bisa dibagi berarti sisanya 3. 4 dibagi 4 bisa kita lihat kalau kita coba pakai porokapit. Nah, ternyata habis berarti sisanya adalah 0. Berarti kalau 5 juga sama ya. Kalau kita coba pakai porokapit, 5 dibagi 4. Nah, sisanya adalah 1. Ingat ya, yang kita ambil, yang kita lihat adalah sisanya. Nah, sisanya adalah 1. Maka kalau kita ingin mencari angka ke-10, nah, dengan cara menggunakan sisa, yaitu apa? Kita bagi 10 dengan 4. Nah, 10 dibagi 4, kalau kita coba pakai porokapit, ternyata sisanya adalah 2. Ingat, sisa 2 itu angkanya adalah 1. Maka angka ke-10 adalah 1. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekarang kalau angka ke-15, nah juga sama ya. Kita bagi dengan 4. Nah, kalau kita bagi 4, ternyata sisanya adalah 3. Mana yang sisa 3? Nah, adalah 2. Maka angka ke-15 adalah 2. Atau kalau di sini angka ke-nya masih sedikit, misalkan kayak 10, 15 kan masih sedikit. Selain dengan cara ini, kita bisa manual. Nah, lanjutin aja. Kalau angka ke-10 bisa kita lihat, ini kan tadi sampai 4, ini 8, berarti kan urutannya ini 9, 10. Berarti angka ke-10-nya adalah 1. Sama ya. Kalau angka yang ke-15 bagaimana Us kalau manual? Juga sama. Bisa kita urutkan. Ini tadi 4, 8, ini 12 ya. Berarti 13, 14, nanti angka ke-15-nya berarti setelah angka 1 berapa? 2. Sama ya. Lah, sedangkan kalau nanti angka ke-100, nggak mungkin juga kan kita manual harus mengurutkan sampai angka ke-100. Makanya kita bisa menggunakan aturan dengan menggunakan sisa. Oke, coba kita lihat. Nah, sama yang soal tadi ya. Kalau kita mau mencari angka yang ke-100. Nah, berarti 100 kita bagi dengan 4. Kalau kita coba pakai porokapit, ternyata adalah sisanya 0. Kita lihat, berarti yang sisanya 0, berapa itu angkanya? 6. Maka angka ke-100 adalah 6. Berarti kalau mencari angka ke-200, bagaimana?
sama, kita bagi dengan 4. Karena tadi berulangnya setelah 4 angka. Oke, kita coba prokapitnya. Dibagi 4, ternyata sisanya adalah 2. Nah, mana yang sisanya 2? Oke, 1. Maka angka ke-250 adalah 1. Oke, bisa dipahami ya? Lanjut. Sekarang ke contoh berikutnya. Nah, bisa kita lihat. Bilangannya di sini adalah 403 117403 117403. Yuk kita selidiki. Bilangan ke-1 berarti 4, bilangan keduanya 0, bilangan ketiganya adalah 3, ini bilangan keempat adalah 1 ya, bilangan kelimanya 1, bilangan keenamnya 7, bilangan ketujuhnya 4, 0. Nah, lanjutan ciki ya. Berarti ini berulang. Nah, setelah berapa angka? Ternyata berulang setelah 6 angka. Oke, karena berulang setelah 6 angka, ingat, berarti bilangan ke-nya ini kita bagi dengan 6. 1 dibagi 6 nggak bisa dibagi, berarti sisanya 1. 2 dibagi 6 juga sama, nggak bisa dibagi, sisanya 2. 3 dibagi 6 tidak bisa dibagi, sisanya 3. 4 dibagi 6 juga sama ya, sisanya 4. 5 dibagi 6 tidak bisa dibagi, sisanya 5. 6 dibagi 6 sisanya kalau kita pakai prokapit adalah 0. Nah, sekarang kita lanjutkan mencari angka yang ke-100. Nah, berarti 100 ini kita bagi dengan 6. Kenapa dibagi 6? Iya, karena berulang setelah 6 angka. Ingat-ingat ya, setelah berulang 6 angka, makanya dibagi 6. Kalau berulangnya setelah 7 angka, berarti dibagi 7. Oke, nah 100 dibagi 6, kalau kita coba pakai prokapit, ternyata sisanya adalah 4. Nah, cari sisa 4 di sini berapa? Iya, adalah 1. Maka angka ke-100 adalah 1. Oke. Kalau mencari angka ke-300 bagaimana, Us? Sama, yuk kita bagi dengan 6. Nah, kalau kita coba pakai prokapit, sisanya adalah 0. Sisa 0, angkanya adalah 7. Maka angka ke-300 adalah 7. Sekarang kita masuk ke bilangan berpangkat. Nah, contoh soal. Tentukan angka satuan dari 2 pangkat 9, 2 pangkat 20, 2 pangkat 35, dan 2 pangkat 110. Baik, kita selidiki dulu. Dari 2 pangkat 1 berarti 2, 2 pangkat 2 4, 2 pangkat 3 8, 2 pangkat 4 16, 2 pangkat 5 32, 2 pangkat 6 64. Kalau kita lihat angka satuan, ingat angka satuan itu yang mana, Us? Angka satuan itu yang paling belakang. Nah, angkanya 2, 4, 8, 6, 2, 4. Unik ya? Berarti kalau saya teruskan, pasti nanti angka belakangnya adalah 8, 6, dan seterusnya ya. Nah, berarti bisa usah tulis angkanya di sinilah 2, 4, 8, 6, 2, 4. Dari angka satuannya ini, dari angka yang paling belakang. Kita lihat angka ke-1 adalah 2, angka kedua 4, angka ketiga 8, angka keempat 6, angka kelima 2. Kita lihat di sini berarti berulang setelah berapa angka? Ya, setelah 4 angka ya. Nah, karena berulang setelah 4 angka, sama konsepnya kayak tadi. Kita bagi masing-masing bilangan ke-nya ini dengan dibagi 4. Oke, kita lihat 1 bagi 4 sisanya 1, 2 bagi 4 sisanya 2, 3 dibagi 4 sisanya 3, 4 dibagi 4 habis berarti sisanya 0, 5 dibagi 4 sisanya 1. Maka untuk mencari angka satuan dari 2 pangkat 9, berarti nanti 9 ini kita bagi 4. Nah, 9 dibagi 4 itu kalau pakai prokapit ternyata sisanya adalah 1. Mana yang sisanya 1? Oke. Yaitu adalah 2. Atau boleh manual, nanti melanjutkan aja. Ini kan baru sampai 6 angka ya. Nah, berarti kalau sampai 9, lanjutkan aja. Nanti setelah 4 berarti apa?
8, berikutnya 6, berikutnya 2. Oke, berarti dari angka satuan 2 pangkat 9, 2. Sama ya. Nah, sekarang kalau 2 pangkat 20. Oke, manual masih memungkinkan. Pakai sisa juga bisa ya. Kita lihat kalau pakai sisa, berarti dibagi 4, sisanya 0. 0 berarti 6. Maka angka satuan dari 2 pangkat 20 adalah 6. Nah, sekarang kalau 2 pangkat 35. Nah, 35 masak manual kan? Oke, pakai konsep sisa ya. Nah, dibagi 4, sisanya adalah 3. Kita lihat, sisa 3 berapa ini? 8. Maka angka satuan dari 2 pangkat 35 adalah 8. Begitu juga untuk 2 pangkat 110. Kita bagi 4, sisanya 2. Sisanya 2 di sini adalah angkanya 4. Maka angka satuan dari 2 pangkat 110 adalah 4. Oke, contoh terakhir. Tentukan angka satuan dari 2 pangkat 250. Kita ingat, 2 pangkat 1, 2, 2 pangkat 2, 4, 2 pangkat 3, 8, 2 pangkat 4, 16, berarti angka belakangnya 6, 2 pangkat 5, 32, belakangnya atau satuannya 2, 2 pangkat 6, 64, satuannya 4. Oke, dan seterusnya ya. Bisa kita lihat berulang setelah 4 angka. Berarti tinggal dibagi 4 ya. Nah, sama kayak tadi ya. Oke, nah ketika mencari angka satuan dari 2 pangkat 250, berarti 250 dibagi 4. Nah, kalau kita pakai Porgapit, ternyata sisanya adalah 2. Sisanya 2 berapa? Iya, 4. Maka angka satuan dari 2 pangkat 250 adalah 4. Oke.